Kita terus berjuang untuk menjadi tuan rumah di negara sendiri. Tanyakan pada diri, apa yang saya sudah berikan pada bangsa ini? Ungkap Muhammad Hatta. Halo teman-teman, saya Grace Nizawarani, mahasiswa baru Universitas Airlangga dari Prodi Teknik Informatika. Video ini dibuat guna mengikuti pendaftaran beasiswa Dataprint periode 2 tahun 2025. Bangsa yang besar. Kalimat yang seringkali kita temukan di buku, majalah, pidato, atau bahkan media sosial. Tapi, apa sebenarnya maksud dari bangsa yang besar itu? Apakah yang wilayahnya luas? Jumlah penduduknya banyak? Atau yang memiliki gedung-gedung tinggi? Yap, banyak orang menganggapnya begitu. Tapi menurut saya, bangsa yang besar tidak dilihat dari kemegahan infrastrukturnya, tidak juga dihitung dari angka, tetapi bangsa yang besar dilihat dari kemampuan berpikir rakyatnya, rakyat yang mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Di dunia yang serba cepat ini, kita lebih mudah menekan tombol bagikan daripada menekan diri sendiri untuk memiliki rasa ingin tahu tinggi dan bertanya, apakah informasi ini benar? Sepanjang tahun 2024 lalu, terdapat 1.923 konten hoax yang berhasil diidentifikasi oleh Kementerian Komunikasi dan Digital. Bahkan, sebagian besar dari kita tidak sadar telah ikut menyebarkannya. Kita lebih percaya pada yang ramai daripada yang logis. Lebih percaya pada status yang di-forward berkali-kali daripada menelusuri sumber aslinya. Hal ini sejalan dengan fenomena psikologis yang biasa dikenal dengan The Illusory Truth Effect, yang menyatakan bahwa kebohongan yang diulang-ulang akan terdengar seperti kebenaran. Padahal, bangsa yang besar bukan yang paling cepat menerima informasi, tapi yang paling tahu cara membaca di antara baris-barisnya. Lantas, sebagai generasi penerus bangsa, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, memperdalam kemampuan literasi digital. Kalau diibaratkan hoax adalah virusnya, maka literasi digital adalah vaksinnya. Literasi digital bukan skill tambahan, ia adalah pertahanan dasar di era sekarang. Mark Twain pernah berkata, orang yang tidak membaca tidak lebih baik daripada orang yang tidak bisa membaca. Sebagai bangsa yang besar, kita harus selalu melek informasi, selalu membaca dan memeriksa informasi secara utuh sebelum menyimpulkannya. Yang kedua, memiliki sikap berpikir kritis dan terbuka. Dalam dunia yang penuh distraksi, kemampuan berpikir kritis bukan kelebihan, tapi kebutuhan. Kita harus mulai berani bertanya dan mencari tahu kebenaran, juga mampu melihat perbedaan pendapat secara sehat. Untuk mendorong munculnya sikap ini, kita dapat selalu mengingat dampak negatif dari tersebarnya hoax. Dan yang ketiga adalah menjadi pelopor dan contoh positif di lingkungan sekitar. Kita dapat menegur dengan sopan jika ada teman ataupun keluarga yang menyebarkan informasi palsu. Sebagai anggota jurnalistik sekolah, saya bertugas untuk meliput dan memberitakan event sekolah ke website resmi sekolah saya. Saya selalu berupaya untuk memberi contoh, menyebarkan konten positif, dan memverifikasi informasi sebelum membagikannya, agar pembaca dapat terhindar dari konten yang hoax. Bangsa yang besar tidak hanya kuat secara angka ataupun luas wilayah, tapi yang sadar, berpikir jernih, dan mampu menahan diri dari hal-hal kecil yang bisa merusak. Jadi, kalau hari ini kita masih mudah tertipu, masih ikut menyebarkan kabar tanpa tahu sumbernya, mungkin kita masih belajar menjadi bangsa yang besar. Yuk kita bangun bangsa yang besar ini bersama-sama, karena pada dasarnya, bangsa yang besar itu dimulai dari kesadaran kecil sehari-hari. Sekian dari saya dan terima kasih.